Pelatih Nova Arianto akui malu tonton duel timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Gara-gara timnas Indonesia, media Vietnam makin kehilangan rasa pede jelang Piala AFF 2024. Pelatih Shin Tae-yong punya pengalaman buruk dengan pelatih baru Arab Saudi. Jiwa nasionalisme Jay Itzes dapat banyak pujian. Jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir minta ST matangkan taktik. Pelatih Nova Arianto akui malu tonton duel timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Tidak terduga, pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengaku malu menyaksikan pertandingan anak didiknya saat melawan timnas Australia U17. Bukan karena hasilnya yang berakhir sama kuat 0-0, Nova malu melihat bagaimana anak didiknya bermain dalam duel yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Khalifa, Mishref, Minggu, 27 Oktober 2024. Dalam pertandingan itu tampak para pemain timnas Indonesia U17 tidak berani keluar dan mengejar bola dari zona pertahanan sendiri. Zahabi Goli dan kawan-kawan, dalam babak kedua khususnya, terlihat hanya menunggu pemain Australia U17 melakukan serangan. Di sisi lain, pemain Australia U17 sendiri tidak berani membangun serangan dan justru hanya melakukan passing-passing pendek di areanya sendiri. Mengenai pertandingan hari ini, jujur secara permainan saya pribadi malu sebagai pelatih, ungkap Nova Arianto, usai pertandingan. Kendati begitu, pelatih Nova Arianto pun mengaku mau tidak mau harus menerima hasil pertandingan tersebut. Pelatih berusia 44 tahun itu tidak menampik jika strategi bertahan itu memang sengaja dia terapkan. Pasalnya, torehan 1 poin alias hasil imbang 0-0 kontra Australia U17 sudah cukup membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Indonesia lolos dengan status peringkat ketiga di runner-up terbaik, dengan mengoleksi 4 poin. Tapi ini yang harus kami terima, kami jalankan karena situasinya memang di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri aja bisa lolos. Akhirnya kami membuat secara taktikal pun sama kami membuat defense di area kami sendiri dan di saat kami rebut bola kami lakukan counter attack, ucap Nova. Tapi kami bisa melihat Australia pun sama, di saat mereka memegang bola mereka tidak mau untuk menyerang kami dan itu menjadi suatu pertandingan yang jujur menurut saya tidak begitu suka tapi apapun jalannya pertandingan hari ini saya bersyukur bisa lolos ke Piala Asia, jelasnya. Gara-gara timnas Indonesia, media Vietnam makin kehilangan rasa pede jelang Piala AFF 2024. Kenapa? Media Vietnam, Soha, mengkhawatirkan peluang timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Keberadaan timnas Indonesia membuat mereka pesimis The Golden Star Warriors bisa berjaya. Vietnam, di grup B, akan bersaing dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan Indonesia, sementara grup A berisi Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Soha menilai, peluang timnas Vietnam untuk juara tidak besar, dengan beberapa alasan pendukung. Pertama, performa timnas Vietnam mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir, tak sekuat saat dilatih Park Hang-seo. Soha mencatat 3 kekalahan beruntun timnas Vietnam dari Indonesia dan menyebutkan bahwa peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara telah bergeser. Menurut Soha, timnas Indonesia kini memiliki generasi emas bersama Shin Tae-yong, sementara Vietnam tampak mencapai akhir siklus kesuksesannya. Ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut bagi Indonesia, tulis Soha. Alasan kedua adalah persiapan yang kurang optimal. Vietnam mengalami hambatan saat FIFA Matchday September akibat badai dan batalnya laga uji coba melawan Lebanon di bulan berikutnya. Striker naturalisasi baru, Nguyen Xuan San, juga belum bisa membela timnas karena persyaratan tinggal 5 tahun, sehingga ia baru bisa tampil pada 2025.
Kekuatan yang tidak stabil dan persiapan kacau membuat target final Asian Cup 2024 menjadi tugas sulit bagi Kim Sang SIK dan timnas Vietnam, tulis Soha. Pelatih Shin Tae-yong punya pengalaman buruk dengan pelatih baru Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, timnas Arab Saudi memiliki pelatih baru rasa lama. Timnas Arab Saudi kini kembali ditukangi Hervé Renard. Hervé Renard bukan sosok asing bagi Arab Saudi. Pelatih asal Prancis itu pernah menukangi timnas Arab Saudi dari 2019 hingga 2023. Hervé Renard sudah pasti menggantikan Roberto Mancini. Pelatih asal Italia itu didepak dari posisi pelatih kepala timnas Arab Saudi belum lama ini. Hervé Renard rupanya pernah memberikan pengalaman buruk bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pengalaman itu terjadi di 2017. Saat itu Shin Tae-yong menukangi timnas Korea Selatan. Sementara Hervé Renard menjadi pelatih kepala timnas Maroko. Saat itu, timnas Korea Selatan asuhan Shin Tae-yong menjalani laga uji coba melawan timnas Maroko yang ditangani Hervé Renard. Dalam laga yang digelar di Swiss itu, timnas Korea Selatan kalah dengan skor 1-3. Son Heung-min menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Taeguk Warriors. Sementara 3 gol timnas Maroko dicetak oleh Ismail El Haddad dan Oussama Tanane, 2 gol. Hervé Renard tampak masih penasaran dengan timnas Arab Saudi. Mantan pelatih Lille itu ingin membawa timnas Arab Saudi melaju lebih jauh. Dalam sebuah video yang diunggah oleh SAF di media sosial, Renard mengungkapkan rasa gembiranya bisa kembali menangani timnas Arab Saudi. Saya tidak pernah melupakan hubungan antara publik dan negara serta semua kenangan yang ada. Kisah saya dengan Arab Saudi belum berakhir, saya kembali, tegas Hervé Renard dalam video tersebut seperti dilansir France 24. Jiwa nasionalisme Jay Itzes dapat banyak pujian. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkap kekagumannya ke pemain sekaligus Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Sumarji pun sempat bercerita terkait keputusan mengganti Kapten Timnas Indonesia saat menghadapi Cina di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala 2026 Zona Asia. Kembali ditunjuknya Asnawi Mangkualam sebagai Kapten Timnas Indonesia di laga ini sempat mendapatkan banyak perhatian. Karena dari para netizen dan kalangan supporter sosok Jay Itzes sudah menjadi kapten yang sangat pas untuk skuad Timnas Indonesia. Namun, di laga menghadapi Cina ini sosok Jay Itzes menerima dengan lapang dada keputusan dari pelatih Shin Tae-yong. Apalagi momen ini juga digunakan untuk Asnawi Mangkualam membuktikan kualitasnya. Saya langsung bertanya kepada Jay. Bagaimana kalau kaptennya Asnawi? Tidak apa-apa, kita kasih kesempatan Asnawi, fair, kata Sumarji dikutip dari kanal YouTube Arya Sinulinga. Dari situasi itulah, Sumarji mengungkap kekagumannya ke pemain yang saat ini memperkuat tim Italia, Venezia itu. Ia menyebut jiwa nasionalisme dari Itzes begitu tinggi dan layak diacungi jempol. Kalau Jay jempol 4, jiwa nasionalismenya bukan kaleng-kaleng kalau dia, ujarnya. Ia bahkan sempat bergurau dengan menyebut dada Jay Itzes seperti sudah berwarna merah dan putih yang melambangkan Indonesia. Kalau dibelah dadanya mungkin merah putih, pungkasnya. Jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir minta ST matangkan taktik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta Shin Tae-yong dan jajaran pelatih untuk mematangkan taktik semaksimal mungkin jelang hadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih poin dari 2 laga tersebut, demi bisa memperpanjang napas lolos ke gelaran Piala Dunia 2026. Pasalnya dalam laga menghadapi Bahrain dan Cina yang diharapkan bisa meraih poin penuh, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya mampu membawa pulang 1 poin. Oleh karena itu, Erick Thohir dengan tegas meminta Shin Tae-yong mempersiapkan segalanya dengan matang, termasuk taktik. Ini menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya, terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, bulan depan, ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
dilansir dari situs resmi PSSI, dikutip penulis pada Senin, 28 Oktober 2024. Erick Thohir juga mengatakan stabilitas dan kekompakan tim yang sudah terbangun saat ini sangat penting untuk dipertahankan. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main, taktik sudah siap dan matang, tutur Erick. Sebagaimana diketahui, belakangan ini keputusan Shin Tae-yong dipertanyakan berbagai pihak, usai dinilai bereksperimen dalam laga tandang menghadapi Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober lalu. Shin Tae-yong menurunkan starting line-up yang tak bisa diprediksi banyak orang. Ia menurunkan pemain yang jarang dimainkan sebelumnya, seperti Shain Patinama dan Asnawi Mangkualam. Dia juga mencadangkan beberapa pemain kunci timnas Indonesia, seperti Tom Haye, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho. Tak cuma sampai di situ, ST juga mencoret Eliano Rogers dari skuad. Banyak warganet yang menilai ST blunder besar, yang menyebabkan kekalahan 1-2 dari timnas Cina. Kini timnas Indonesia mengoleksi total 3 poin dari 4 laga, dan menduduki posisi kelima di klasemen grup C. Timnas Indonesia masih memiliki 6 laga tersisa, yakni 4 laga kandang dan 2 tandang. Apabila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus mampu berada di peringkat 1 atau runner-up di klasemen grup. Peringkat ketiga dan keempat grup juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, namun harus melanjutkan pertandingan di putaran keempat ajang ini.